Seorang laki-laki yang lahir laki-laki kemudian lalu dirubah menjadi perempuan, maka itu hanya secara zahir saja dia seperti perempuan, hakikatnya dia adalah tetap laki-laki. Bunda kalau kemudian nanti akhirnya berpulang, ya kita tidak tahu kapan. Bunda ingin meninggalnya sebagai apa? Sebagai saya sekarang. Beliau kan terlahir sebagai laki-laki, kemudian operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini secara fikih dia tetap laki-laki. Sebelum meninggal, Dorce Gamalama pernah berwasiat bahwa ia ingin dimakamkan sebagai perempuan. Hal itu ia sampaikan di kanal YouTube Denny Sumargo. Setelah operasi, saya menjadi perempuan dan punya kelamin perempuan. Jadi, kalau saya meninggal dunia, saya mau dimakamkan sebagai perempuan. Pinta Dorce dalam kanal YouTube Denny Sumargo. Pernyataan Dorce memicu polemik. Pasalnya, ia terlahir sebagai laki-laki dengan nama Dedi Yuliardi Ashadi. Nama Dorce Gamalama adalah nama panggung yang diberikan oleh Mirna, pemimpin kelompok tari waria Fantastic Dolls. Gus Miftah telah memberikan komentar bahwa keinginan itu secara hukum Islam tidak dibenarkan. Sebaiknya Dorce dimakamkan sebagaimana takdir lahirnya sebagai laki-laki. Selain Gus Miftah, Buya Yahya juga memberikan komentar dalam kanal YouTube Al-Bahjah TV. Seorang laki-laki yang lahir laki-laki kemudian diubah menjadi perempuan, hakikatnya dia tetap laki-laki. Cara merawat jenazahnya laki-laki karena dia bukan perempuan sesungguhnya. Seorang laki-laki yang lahir laki-laki kemudian lalu dirubah menjadi perempuan, maka itu hanya secara zahir saja dia seperti perempuan, hakikatnya dia adalah tetap laki-laki. Hak warisnya hak waris laki-laki. Cara merawat jenazahnya laki-laki karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya. Hanya dibuatkan di wilayah tersebut wilayah atau alat seperti alat perempuan, tidak akan berubah jadi perempuan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbukal ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Hanya itu, Buya Yahya juga mengungkapkan bahwa ada sejumlah orang yang memang memiliki ujian dalam identitas sejatinya. Hanya dibuatkan alat seperti alat perempuan, tidak akan merubah menjadi perempuan utuh, kecuali yang terbukti kelaki-lakiannya atau keperempuannya. Ada orang yang lahir tak jelas dia laki-laki atau perempuan karena alatnya gak jelas, tapi kadang berjalannya waktu itu tampak hormon kelakiannya. Semuanya dilihatkan kepada ahli. Katanya lagi, secara tegas Buya Yahya mengatakan jika pria yang merubah menjadi perempuan tetap dianggap sebagai pria, dia tetap ahli iman, bukan keluar dari iman. Kalau meninggal, ya semoga Allah ampuni. Kalau yang hidup jangan tiru-tiru karena besar dosanya. Tapi kalau udah meninggal, jangan didosa-dosakan. Wong dia orang beriman kok, tuturnya. Kecuali adalah khuntha muskil yang tabayyan, khuntha muskil yang terbukti setelah itu tentang kelaki-lakiannya atau keperempuannya. Ada orang terlahir nggak jelas apa laki-laki atau perempuan karena alatnya nggak jelas. Dia punya alat tapi nggak jelas laki atau perempuan, maka muskil. Dikatakan khuntha muskil, bikin muskilah, bikin pusing para ahli fikih. Urusan warisnya gimana, urusan sholatnya gimana, urusan nikahnya gimana, ini muskil. Nah, tapi kadang bersama berjalan waktu itu akan tampak hormon apanya itu kelakiannya itu tampak ini. Maka di situ disesuaikan. Semuanya dilihatkan pada ahlinya. Oh, dia kelaki-lakinya lebih tampak, bisa diarahkan, dioperasi. Ternyata setelah dibuka ada ternyata lebih dominan akhlak laki-laki. Maka itu benar laki-laki. Muskil. Tapi ini bukan muskil, bukan bikin problem. Laki-laki benar dia punya alat laki-laki. Dirubah jadi perempuan, ya nggak bisa, tetap dia laki-laki, atau sebaliknya perempuan tetap perempuan, seperti itu. Dan dia tetap ahli iman, bukan keluar dari iman. Kalau meninggal ya semoga Allah ampuni. Yang hidup jangan tiru-tiru dia. Yang hidup jangan tiru-tiru.
karena besar dosanya, besar di hadapan Allah. Tapi kalau sudah meninggal jangan didosa-dosakan juga. Kita doakan semoga Allah mengampuni. Dia juga orang beriman kok. Nah, bahkan ada haji juga dan umrah juga. Hajinya bagaimana? Pusing nih. Wah, ini Bu Hajah atau Pak Bu Haji apa Pak Hajah? Kan bingung. Nah, ini serba salah. Dan dan kita juga perlu sebenarnya mohon jika ada yang bisa menyambungkan saya dengan teman-teman yang diuji oleh Allah dengan hal-hal semacam itu, kami ingin ngobrol dengan mereka secara khusus. Bukan untuk dihinakan lalu dilaknat-laknat. Kan memang ada satu hal yang berbeda dalam dirinya yang perlu dibenahi. Ya, apakah mentalnya atau macam-macam. Jadi jangan biasa mencaci maki, mengolok-olok. Ini bicara hukum saja, mohon maaf Anda yang diuji dengan hal tersebut, bukan berarti saya mencaci Anda, tidak. Ini adalah bicara hukum, makanya hukumnya selagi Anda dulu laki-laki, terlahir dengan nama laki-laki, ya itulah Anda. Sekarang biarpun berubah menjadi siapa saja, ya tetap Anda laki-laki. Kalau meninggal dirawat seperti laki-laki. Warisnya Anda laki-laki. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai, Ustadz-Ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya, siapa yang akan mengubur saya, biarkanlah keluarga saya yang nanti akan mengurusnya. Mau kan kafannya 7 lapis, mau 7 lapis, mau 8 lapis, saya serahkan kepada yang ngurus. Yang mau ngurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki, perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memandikan saya. Jadi kiai-kiai yang udah terkenal sekalipun jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang kiai memberikan suguhan dan juga himbauan kepada seseorang siapapun, karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum. Beliau kan terlahir sebagai laki-laki, kemudian operasi transgender menjadi seorang perempuan. Nah, bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, secara fikih dia tetap laki-laki. Secara fikih dia tetap laki-laki. Artinya pengebumiannya yang sepanjang yang saya tahu, pemakamannya, yaitu tentunya kembali ke kodrat asal dulu dia dilahirkan. Artinya kalau beliau dulu dilahirkan dalam keadaan laki-laki, ya kalau bahasa pesantrennya itu yang bagi sebaiknya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.